Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safsabila Sevana, mahasiswi semester 5, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang teori akuntansi pada bab 3, yaitu tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu sejarah sistem pencatatan double entry. Pada mulanya, akuntansi merupakan catatan-catatan yang disimpan sebagai bagian dari sistem feodal pada abad pertengahan. Menurut Mathesis 1987, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Luca Pacioli menemukannya. Luca Pacioli sendiri bahkan dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang ditulisnya tentang sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah digunakan di Italia. Ia mengakui bahwa dirinya hanya menuliskan sebuah metode pencatatan pembukuan yang telah ada sejak ratusan tahun sebelumnya dan sudah digunakan secara umum oleh para pedagang pada masa itu. Luca Pacioli sendiri menyatakan bahwa bukan dirinya lah yang menemukan sistem pencatatan atau pembukuan berganda tersebut. Yang kedua yaitu saldo normal akun. Sebuah sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan. Kenaikan atau penurunan saldo ini haruslah dicatat secara terperinci dan terpisah untuk setiap komponen laporan keuangan. Catatan akuntansi yang terperinci dan terpisah, inilah yang dinamakan sebagai akun atau perkiraan. Jadi, akun adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Daftar yang memuat mengenai keseluruhan kode atau nomor dan nama akun dinamakan sebagai bagan perkiraan atau chart of account. Dengan memahami persamaan dasar akuntansi, kita dapat menyimpulkan secara cermat bahwa setiap transaksi paling tidak 2 akun, bahkan bisa lebih dari 2 akun. Yang ketiga yaitu analisis transaksi dan jurnal. Dalam akuntansi, proses pencatatan selalu dimulai dengan menganalisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Jurnal dibedakan menjadi 2, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Contoh transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum adalah transaksi retur pembelian, retur penjualan, serta transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara kredit. Jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup tergolong ke dalam jurnal umum, sedangkan jurnal khusus dibagi menjadi jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pembayaran kas. Yang keempat yaitu buku besar. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, maka selanjutnya adalah memposting setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Sebagai contoh, buku besar kas akan memuat secara terperinci saldo awal, mutasi debit, mutasi kredit, dan saldo akhir. Buku besar dibedakan menjadi 2, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Namun, tidak semua akun memerlukan buku besar pembantu. Kelima yaitu neraca saldo. Neraca saldo diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jumlah debit atau kredit dari jurnal ke dalam buku besar. Cocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit ini harus dibuktikan pada setiap akhir periode laporan akuntansi. Antara jumlah debit dengan jumlah kredit dalam neraca saldo akan tetap sama meskipun 1. Terdapat kesalahan identifikasi akun dalam pembuatan ayat jurnal. Yang kedua, terdapat transaksi bisnis yang tidak terjurnal. Dan ketiga, terdapat transaksi bisnis yang dijurnal secara ganda. Yang keenam yaitu ayat jurnal penyesuaian. Setelah ayat jurnal diposting ke dalam buku besar, lalu disiapkanlah neraca saldo sebelum penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, banyak saldo akun dalam buku besar yang dapat segera dilaporkan dalam laporan keuangan tanpa mengalami perubahan. Akan tetapi, ada juga beberapa akun yang perlu disesuaikan. Ayat jurnal yang membuat saldo akun menjadi up to date pada akhir periode akuntansi dinamakan adjusting journal entry. Setiap ayat jurnal penyesuaian sekurang-kurangnya akan mempengaruhi 1 akun laporan laba rugi dan 1 akun neraca. Pada prinsipnya, ada 4 item yang memerlukan penyesuaian, yaitu beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual,
pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual, lalu beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka, pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. 7 yaitu neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa seluruh transaksi bisnis yang terjadi dalam perusahaan mula-mula akan dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal. Seluruh data transaksi ini yang telah tercatat dalam jurnal lalu akan dipindah bukukan ke dalam buku besar sesuai dengan klasifikasi masing-masing terkait. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi dan diakhiri dengan membuat laporan dinamakan sebagai siklus akuntansi. Yang kedelapan yaitu penggunaan neraca lajur. Akuntan seringkali menggunakan kertas kerja berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang harus mereka butuhkan dalam menyiapkan laporan keuangan. Fungsi kertas kerja itu hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang digunakan secara manual. Kertas kerja menjadi tidak diperlukan, terutama bagi perusahaan yang sudah memiliki sistem komputerisasi akuntansi yang baik dan memadai. Yang ke-9 yaitu ayat jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan dengan cara 1. Mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit dan kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, mentransfer saldo laba bersih atau rugi bersih ke akun modal atau laba ditahan dengan ketentuan bahwa jika laporan bersih maka akun modal atau laba ditahan akan dikredit. Dan sebaliknya, jika rugi bersih, maka akun modal atau laba ditahan akan didebit. Yang keempat, mentransfer akun FRIV atau dividen yang memiliki saldo nominal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebit akun modal atau laba ditahan. Lalu yang ke-10 yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini sesungguhnya dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa proses penjurnalan dan pemostingan ayat jurnal penutup telah dilakukan secara tepat dan lengkap. Neraca saldo setelah penutupan ini juga dibuat untuk membuktikan bahwa keseimbangan dalam persamaan akuntansi tetap terpenuhi pada akhir periode akuntansi setelah melewati berbagai tahapan siklus akuntansi. Yang ke-11 yaitu ayat jurnal kembali. Ada 4 hal yang perlu dibuatkan ayat jurnal kembali yaitu 1. Ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, ayat jurnal penyesuaian atas biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai beban bukan sebagai aktiva. Yang keempat, ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan bukan sebagai utang. Yang ke-12 yaitu akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar akrual. Untuk menentukan besarnya jumlah pendapatan dan beban secara tepat, dalam periode yang tepat, ada 2 pilihan yang tersedia dapat dijadikan sebagai dasar pencatatan oleh akuntan, yaitu cash basis dan akrual basis. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basis, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana uang kas diterima atau uang kas dibayarkan. Adapun apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah akrual basis, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan arus kas masuk ataupun arus kas keluar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.